Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu beserta kajian ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah di sore hari ini Bapak Ibu kembali kita bersama-sama bisa kembali belajar kembali bersama Bapak Cahyadi Takaryawan dalam kegiatan ngobrol parenting Islami Bapak Ibu. Ngobrol parenting Islami ini adalah kegiatan yang diselenggarakan insya Allah rutin Bapak Ibu oleh Lazizku Laziz Quran. Kita bekerja sama dengan Pak Cah menyusun kurikulum pembelajaran kepada para orang tua yang insya Allah semoga dengan rutinnya kegiatan ngobrol parenting Islam ini ke depan bisa bermanfaat untuk bisa menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang semakin dekat dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan kita berharap semoga kegiatan ini nantinya bisa sangat bermanfaat kepada para orang tua, kepada Bapak Ibu sekalian sehingga ke depan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kita idam-idamkan. Alhamdulillah kita insya Allah nanti selama 1 jam ke depan akan belajar bersama Pak Cah. Di sini Bapak Cahyadi sudah bergabung. Kita sapa dulu mungkin bagaimana kabarnya Pak Cah. Assalamualaikum Bapak Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Lutfi. Alhamdulillah. Baik Pak Cah, di sore hari ini seperti tema yang kita share, insya Allah kita akan bersama-sama. Kita akan belajar yakni tentang menanamkan dasar pendidikan anak. Nah ini dimulai dari mana begitu? Nah insya Allah selama 1 jam ke depan ya Pak Cah kita akan bersama-sama belajar bersama Pak Cah. Kan tetapi sebelum ini dimulai mungkin kepada Bapak Ibu sekalian kami sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Jadi di sini kami punya grup WhatsApp Bapak Ibu, insya Allah grup WhatsApp ini adalah salah satu media komunikasi kita. Kami selalu menginformasikan barangkali belum bergabung ke dalam grup WhatsApp menjadi keluarga Qurani. Insya Allah ini adalah salah satu grup yang nantinya akan menjadi jembatan informasi. Kita akan share rutin kajian-kajian ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah. Jadwal kegiatannya juga beberapa agenda-agenda kegiatan lainnya. Juga mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang sekiranya bisa on cam Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita bisa bersama-sama bisa on cam bersama Pak Cah sehingga mungkin kita belajarnya bisa lebih dekat begitu, bisa lebih sungguh-sungguh gitu. Baik Bapak Ibu, karena di sini sudah siap semua, mungkin kita buka terlebih dahulu kegiatan ngobrol parenting Islami pada sore hari ini. Kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berdoa bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Juga nantinya apa yang kita lakukan di sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Untuk selanjutnya, ini adalah sesi penyampaian materi kepada Bapak Cahyadi Takaryawan. Kami persilahkan untuk membersamai jalannya parenting Islami pada sore hari ini. Kepada Bapak Cahyadi Takaryawan kami persilahkan. Monggo Pak Cah. Baik, matur nuwun Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan rutin ngobrol parenting Islami bareng Pak Cah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat basic. Ya, saya mengajak teman-teman untuk mundur jauh ke belakang ya dari pembahasan-pembahasan di bulan-bulan sebelumnya. Kita memulai dari hal yang sangat basic dan ini memang penting untuk menjadi pemahaman kita semuanya, wabil khusus teman-teman yang belum menikah, belum berumah tangga, belum punya anak. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, ini nanti akan menjadi ilmu yang diwariskan kepada putra-putrinya dalam rangka mempersiapkan putra-putrinya
untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, boleh di share screen materinya, teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kita berbicara tentang parenting itu, kalau dalam Islam tidak dimulai dari bahwa anak itu sudah ada, anak itu sudah lahir, atau anak itu sudah apalagi menempuh jenjang pendidikan tertentu gitu ya. Tapi jauh sebelum itu. Di sini saya mengutipkan satu kisah. Saya kira teman-teman pernah mendengar seorang tokoh bernama Glenn Doman. Dia seorang tokoh pendidikan anak dan sekaligus dia memiliki laboratorium membaca untuk anak-anak di mana yang berada di dalam laboratoriumnya itu justru anak-anak yang memiliki kondisi otak yang tidak seperti biasanya. Jadi anak-anak yang cenderung memiliki satu problem dalam perkembangan otak gitu. Itu kemudian dijadikan sebagai objek ya untuk dipelajari gitu. Nah, hasilnya sangat sangat mengagumkan bahwa anak-anak yang memiliki problem di otak itu pun ketika sudah oleh orang tuanya dididik dengan sangat disiplin dari kecilnya, dia memiliki tingkat perkembangan yang jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang otaknya itu normal tetapi tidak pernah diasuh oleh tidak pernah dididik dengan baik oleh orang tuanya, tidak disiapkan dengan baik oleh orang tuanya. Sebentar ya, saya minta izin sebentar. Maaf, ada gangguan teknis. Oke. Di antara dialog yang ada di bukunya Glenn Doman itu adalah kisah tentang seorang ibu ya yang bertanya kepada dirinya di laboratorium itu. Dia bertanya mulai kapan ia harus mendidik anaknya. Jadi ibu ini bertanya kepada Glenn Doman di kliniknya itu ya di laboratoriumnya, bertanya soal mulai kapan saya harus mulai mendidik anak saya gitu. Lalu Glenn Doman bertanya kapan anak ibu akan lahir, dan ibu itu mengatakan anak saya sekarang sudah 5 tahun gitu. Dan Glenn Doman mengatakan cepatlah ibu pulang karena ibu telah menyanyikan 5 tahun yang paling baik dari hidup anak Anda. Jadi tentu ini satu contoh yang ekstrem ya, bahwa ada orang tua yang masih bertanya tentang mulai kapan saya harus mendidik anak saya gitu. Padahal anaknya sudah umur 5 tahun. Nah, di dalam realitas pendidikan kita, dalam perspektif Islam, itu tentu akan lebih detail lagi dan lebih basic lagi ya mulai kapan pendidikan anak itu. Boleh diklik materinya. Next. Teman-teman sekalian, dalam Islam itu ya, pendidikan anak itu sudah dimulai sejak anak itu belum ada. Jadi belum ada anak, tetapi sudah ada proses pendidikan anak itu. Pendidikan anak dimulai dari yang paling basicnya itu, bahwa di dalam Islam itu anak adalah satu anugerah Allah yang Allah berikan kepada pasangan suami istri pada satu keluarga, karena keluarga dibentuk dengan pernikahan laki-laki dan perempuan. Maka berarti proses seorang laki-laki lajang, seorang perempuan lajang menyiapkan diri menuju pada pernikahan itu adalah bagian utuh dari upaya pendidikan anak. Jadi kalau jawaban dalam Islam, mulai kapan pendidikan anak dimulai? Itu adalah sejak ketika seorang
laki-laki lajang, laki-laki dewasa, mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk memiliki pribadi yang baik, pribadi yang soleh, yang nantinya akan menjadi suami dan menjadi ayah bagi anak-anaknya kelak. Demikian pula dimulai ketika seorang perempuan lajang, perempuan dewasa lajang, yang dia mempersiapkan diri, membina diri, menjadi pribadi yang solihah, yang kemudian dengan itu nantinya dia akan bisa menjadi seorang istri yang baik dan sekaligus seorang ibu yang baik. Nah, jadi sahabat sekalian, ini menjadi mula dari pendidikan anak di dalam Islam. Kemudian berikutnya nanti setelah seorang laki-laki lajang dan perempuan lajang ini menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka yang kedua adalah proses pendidikan anak dalam Islam itu dimulai sejak seorang laki-laki memilihkan calon ibu bagi calon anak-anaknya, dan ketika seorang perempuan memilihkan calon bapak, calon ayah bagi calon anak-anaknya. Nah, ini terjadi kenapa demikian? Karena ikatan perkawinan merupakan awal mula terjadinya pendidikan, dan dari awal pendirian keluarga itulah pembentukan keluarga dengan pernikahan, dari situlah mulainya pembangunan satu peradaban kemanusiaan. Nah, jadi sahabat sekalian, kita akan fokus kepada dua aspek ini ya. Kalau untuk menjawab dari mana dimulai pendidikan anak, kita mulai dari dua jawaban basic ini. Pertama adalah dari proses penyiapan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang baik. Dan ketika mereka berproses mencari calon pendamping hidupnya yang kelak akan menjadi calon ayah atau calon ibu bagi calon anak-anak. Next, klik lagi. Yang pertama, kita bahas dari segi bagaimana proses membina diri. Inilah awal mula dari mana pendidikan anak itu terjadi. Jadi, kalau di antara sahabat sekalian yang ikut hadir dalam Zoom kali ini adalah anak muda yang belum menikah, seorang laki-laki lajang atau seorang perempuan lajang, maka ketika Anda sedang belajar, ya seperti belajar parenting pada sore hari ini, Anda belajar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, membina diri dengan sebaik-baiknya, itu semuanya adalah proses yang utuh dari upaya untuk nanti mendidik anak. Kenapa ini sudah dihitung? Karena kalau kita menghitungnya nanti setelah ada anak, itu akan mengalami keterlambatan yang sangat banyak. Contoh misalnya ya, sifat-sifat kebapakan, sifat-sifat keibuan, ya. Ini bukan saja soal ilmu pengetahuan, bukan soal teknis how to, bagaimana cara mendidik anak, ya, bukan soal metodologi, bagaimana nanti proses pendidikan itu diterapkan di dalam rumah, misalnya, bukan soal itu. Tapi pendidikan itu juga menyangkut soal sifat-sifat, soal sikap-sikap, soal attitude, ya. Misalnya, bagaimana ada seorang laki-laki yang dia tidak punya persiapan diri yang memadai, lalu dia menikah, dan dalam pernikahan itu dia punya anak, sementara tidak muncul sifat-sifat pendidik, sikap-sikap pendidik, ya, karakter-karakter pendidik dalam dirinya. Jadi yang dipikirkan ketika menikah itu hanya mencari pasangan hidup, ya, mencari suami, mencari istri gitu. Jadi tidak dalam kerangka untuk menemukan sosok yang nantinya akan menjadi ayah atau ibu bagi calon anak-anak. Nah, ketiadaan karakter, attitude sebagai seorang pendidik ini nanti berdampak panjang dalam kehidupan berumah tangga karena tidak mampu untuk melakukan proses pendidikan anak itu. Nah, dalam realitas keseharian, kita terus terang banyak ya teman-teman menemukan sosok ayah yang tidak punya karakter pendidik, sosok ibu yang tidak punya karakter pendidik. Itu ada banyak contohnya, ayah yang lebih asyik dengan gadgetnya daripada ngurusi anaknya, ibu yang lebih asik dengan gadgetnya daripada ngurusi anaknya.
Itu sesuatu yang kalau kita perhatikan di zaman kita sekarang menjadi satu bentuk realitas yang kita hadapi, bahwa ternyata pendidikan anak itu tidak hanya soal bagaimana teknik atau bagaimana metode, ya, tetapi adalah bagaimana soal sikap yang paling mendasar. Apakah ada sifat-sifat sebagai pendidik itu? Apakah ada attitude sebagai seorang pendidik? Apakah ada karakter sebagai seorang pendidik pada diri suami atau pada diri istri? Nah, disinilah pentingnya teman-teman sekalian, kalau Anda adalah seorang lajang, kesempatan bagi Anda belajar mempersiapkan diri menuju kepada pernikahan, ini adalah bagian utuh dari proses pendidikan anak. Kalau bagi Anda yang sudah berumah tangga, ini ilmu bagi Anda untuk nantinya disampaikan kepada anak-anak ketika mereka sudah mulai remaja, menjelang dewasa, harus mulai ditanamkan kepada anak-anak itu bahwa mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena nantinya mereka akan menjadi ayah, nantinya mereka akan menjadi ibu. Nah, teman-teman sekalian, persiapan membina diri ini ya, itu adalah bagaimana setiap laki-laki dan setiap perempuan yang mau menikah itu memiliki karakter-karakter kebaikan. Jadi entah ya dalam kehidupan itu nanti profesi seseorang itu menjadi apa, tetapi di dalam realitasnya semua dari kita insya Allah akan mengalami kehidupan berumah tangga. Kalaupun tidak, itu hanya sedikit ya, hanya sedikit orang yang misalnya memilih tidak menikah, ya tentu ada ya, dengan berbagai pertimbangan, entah pertimbangan agama atau pertimbangan apapun, lalu kemudian mereka memilih untuk tidak menikah. Itu ada, tapi sedikit. Mayoritas dari masyarakat kita, terutama di Indonesia, itu nantinya akan menikah. Jadi sebagai apapun, apakah Anda akan menempuh profesi, ya Anda mungkin seorang dokter, Anda mungkin seorang eh, arsitek, seorang apoteker, seorang apapun ya, ekonom, seorang pebisnis, petani, nelayan, atau apa saja gitu, guru atau apapun. Nah, Anda tetap saja adalah seorang ayah atau seorang ibu. Ya, secara umum, apapun profesi Anda, termasuk seorang pejabat paling penting di satu negara, dia mungkin presiden, dia mungkin perdana menteri, ya, dia adalah seorang ayah di rumahnya atau seorang ibu di rumahnya. Suatu ketika mereka menjadi ayah atau menjadi ibu. Artinya pembentukan karakter yang semestinya layak menjadi ayah dan layak menjadi ibu itu tidak terkait dengan profesi-profesi tertentu. Maksudnya apapun profesi Anda gitu. Jadi entah Anda akan menekuni eh, satu profesi tertentu yang sangat spesifik, atau mungkin Anda menekuni kehidupan yang sifatnya umum ya, kalau istilah orang itu serabutan gitu. Hidupnya serabutan gitu. Apapun ya, itu tetap saja bahwa semua dari kita itu harus mempersiapkan diri, membina diri, menyiapkan diri sendiri untuk memiliki karakter-karakter kebaikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Nah, dari sinilah proses pendidikan anak itu dimulai ya. Jadi seorang calon ayah ya meskipun belum menikah, seorang calon ibu meskipun belum menikah, dia mulai membina diri, dia mulai mempersiapkan berbagai bekal-bekal yang dibutuhkan gitu ya. Nah, apa saja karakter yang dibutuhkan itu? Next, klik lagi. Teman-teman sekalian, ada beberapa kepribadian yang dalam proses pendidikan anak itu ya, itu calon orang tuanya nih, jadi calon ayah, calon ibu ini, itu harus memiliki bekal-bekal yang cukup untuk menjadi seorang calon ayah atau calon ibu. Dengan berbagai kepribadian yang utama. Pertama, pribadi soleh solihah. Ini basic ya. Kemudian yang kedua adalah pribadi yang dewasa. Yang ketiga adalah pribadi pembelajar. Karena sebanyak apapun ilmu Anda sekarang, sebanyak apapun Anda belajar sekarang, Anda tetap harus memiliki semangat untuk menambah ilmu. Karena ilmu yang Anda dapatkan hari ini
sebanyak apapun Anda belajar, tidak akan pernah cukup untuk digunakan menjalani kehidupan berumah tangga dari awal sampai akhirnya. Jadi harus memiliki pribadi pembelajar, tapi juga harus memiliki pribadi pendidik, ya, di mana sebagai pendidik itu ya, ayah itu pendidik, ibu itu pendidik, orang tua itu pendidik. Maka karakter-karakter sebagai pendidik itu harus muncul. Kalau tidak, maka nanti akan berdampak negatif kepada anaknya, karena anaknya tidak mendapatkan sosok pendidik yang baik di rumah itu. Kemudian pribadi yang mandiri. Mandiri itu artinya kalau seorang laki-laki, seorang perempuan sudah menikah, ya, tentu yang harus dilakukan itu adalah berupaya semaksimal mungkin agar dirinya itu tidak bergantung kepada orang lain, misalnya kepada orang tua atau kepada mertua, tapi bisa memenuhi kehidupannya sendiri setelah mereka menikah. Karena kalau seseorang itu tidak mandiri, itu nanti misalnya ya, dia sudah menikah tapi belum mandiri, secara ekonomi masih bergantung kepada kedua orang tuanya, itu nanti juga akan berdampak kepada ketidakmampuan dia untuk mendidik anak, gitu. Karena ada intervensi yang kuat dari orang tuanya, sehingga orang tuanya dia karena masih membiayai, maka akhirnya dia akan melakukan intervensi sampai hal-hal teknis, makanya sampai ikut campur dalam urusan pendidikan anak, gitu ya. Nah, jadi nanti akhirnya bisa berdampak kepada anaknya karena anaknya mendapatkan intervensi pendidikan itu eh, dari banyak pihak, ya, bukan hanya dari ayah dan ibu, tapi juga dari kakek nenek. Ya, kalau kakek neneknya itu baik, yang bisa memberikan intervensi-intervensi kebaikan. Yang menjadi masalah apabila ternyata kakek nenek ini tidak cukup memiliki basic untuk mendidik anak dengan baik, gitu. Kemudian pribadi yang harus dibentuk pula adalah pribadi yang resilient. Resilient itu ada banyak makna. Di antara makna resilient itu adalah pribadi yang adaptif terhadap berbagai macam perkembangan. Jadi sosok pribadi yang mampu beradaptasi dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Itu disebut dengan resilient. Kemudian yang kedua, resilient itu juga bisa bermakna daya tahan. Jadi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan bertahan di masa-masa yang sulit. Jadi kalau bahasa gampang gitu ya, bahasa umum itu sering dikatakan ini tahan banting gitu ya. Pribadi yang ulet tahan banting lah, itu dia punya kemampuan daya tahan. Kalau menghadapi masalah itu tidak cepat mengeluh, menghadapi masalah tidak cepat menyerah, menghadapi kesulitan tidak cepat untuk angkat tangan gitu. Nah, itu namanya daya tahan. Lalu makna yang ketiga dari resilient itu adalah daya lenting. Nah, daya lenting itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ke levelnya yang semula setelah sempat terpuruk, ya, dari satu permasalahan. Nah, jadi penting ya bagi seorang laki-laki dan perempuan menjelang menikahnya itu telah menyiapkan diri untuk memiliki pribadi yang resilient. Dia adaptif, punya daya tahan, sekaligus punya daya lenting. Kalau sempat terjatuh, sempat terpuruk, itu sempat kembali ke levelnya yang semula, tidak berlama-lama dalam keterpurukan, tidak berlama-lama dalam kejatuhan itu. Kemudian pribadi yang penyabar, penyayang, pengasih, ya, ini karena hidup berumah tangga itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada satupun rumah tangga di mana semua harapan kita itu terpenuhi, itu nggak ada. Jadi selalu saja hidup berumah tangga itu selalu ada jarak, ya, antara apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idealitaskan dengan realitas yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ada jarak. Sehingga kalau kita tuh nggak sabar, maka kita akan cepat sekali untuk mengeluh atau cepat sekali untuk eh, eh, melakukan atau memiliki sikap-sikap yang tidak positif, ya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan itu. Kemudian pribadi yang jujur, terbuka, pengertian, ya, ini saya kira suami istri nantinya kalau mereka sudah menikah itu apabila terbiasa dengan keterbukaan,
saling mengerti, disertai dengan kejujuran, itu akan mencetak banyak sekali kebaikan yang mereka bangun eh, dalam kehidupan berumah tangga itu. Kemudian pribadi yang adaptif dan komunikatif. Jadi bagaimana masing-masing dari suami dan istri itu nantinya akan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi dan situasi yang mereka hadapi, sekaligus selalu mengkomunikasikan berbagai persoalan dan mengambil keputusan secara bersama di dalam rumah tangga itu. Nah, jadi sahabat sekalian, perhatikan ya. Jadi ketika kita belajar untuk membangun kepribadian yang baik, ya, di antaranya pribadi yang poin-poin seperti ini tadi, itu pada dasarnya sedang mempersiapkan proses pendidikan anak supaya anak-anak nanti itu, ya, kalau Anda menikah lalu punya anak-anak itu akan terdidik dengan baik oleh ayah dan ibu yang memiliki karakter-karakter kebaikan yang lengkap. Nah, misalnya karakter kebaikan ya, karakter kesolihan. Next, klik lagi di slide-nya. Pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Dia punya anak perempuan, orang ini, yang anak perempuannya didekati atau dilamar oleh beberapa orang. Maka si orang tuanya kemudian bertanya kepada Hasan Al-Basri, kepada siapakah semestinya aku menikahkan anakku itu. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa. Karena kata Hasan Al-Basri, apabila orang laki-laki tadi itu bertakwa kepada Allah, apabila dia mencintai istrinya, maka dia akan sangat memuliakannya. Dan apabila dia tidak mencintai istrinya, maka tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, jadi hanya ada dua kondisi orang bertakwa itu menurut Hasan Al-Basri. Kondisi pertama, apabila mencintai istrinya, orang bertakwa itu akan memuliakan istrinya. Dan apabila tidak mencintai istrinya, maka laki-laki bertakwa itu tidak akan mendolimi, tidak akan menyakiti, tidak akan menyanyiakan istrinya. Itu mengapa ya kita harus mencetak pribadi yang soleh, solihah gitu ya. Karena kalau laki-laki itu soleh, nggak akan mendolimi anaknya nantinya. Tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Tidak akan menyiksa anaknya. Makanya kalau kita lihat ya, ada orang tua yang melakukan KDRT kepada anaknya. Ada ayah yang memukuli anaknya. Ada ibu yang memaki-maki anaknya. Itu dipertanyakan kesolihan atau kesolihahan ayah dan ibunya itu. Karena orang soleh, orang bertakwa tidak akan kayak begitu. Orang bertakwa itu sangat takut apabila dia itu mendolimi seseorang. Ya, jangankan mendolimi orang. Orang-orang soleh ya, di zaman sahabat Nabi terdahulu, mereka itu sangat takut kalau sampai levelnya itu mendolimi binatang tunggangan. Ya, jadi para sahabat Nabi, generasi tabiin, tabiut tabiin itu kalau mereka punya kebiasaan bepergian menggunakan onta, lalu kemudian ketika onta-onta itu berjalan itu ada yang menjadi tunggangan orang ya. Jadi onta itu ditunggangi orang, tapi ada juga onta yang kemudian dia itu uh, di, digunakan untuk mengusung barang-barang ya. Kalau mereka itu pedagang bawa barang dagangan itu dinaikkan di onta yang khusus untuk membawa barang-barang dagangan itu. Nah, ketika tiba waktu sholat atau waktu istirahat, maka mereka semuanya berhenti. Lalu setelah berhenti, tentu orang-orang itu akan turun dari ontanya. Nah, sebelum mereka sholat, sebelum mereka makan atau istirahat, maka mereka memastikan bahwa onta-onta yang membawa barang-barang dagangan itu sudah diturunkan pula barang-barang dagangannya.
Jadi mereka turunkan dulu barang-barang dagangan dari tubuh unta, lalu setelah itu kemudian mereka sholat atau mereka makan atau mereka istirahat. Nah, mereka tidak mau bahwa mereka itu sholat istirahat dengan leluasa, sementara ada unta yang bawa barang dan ternyata masih berdiri bawa beban-beban di punggungnya. Berarti unta itu nggak pernah istirahat gitu. Nah itu mereka sangat takut kalau levelnya itu sampai menzalimi binatang. Apalagi kalau mendolimi manusia gitu ya. Jadi yang didolimi itu apalagi malah istrinya atau anaknya atau suaminya. Itu mereka sangat takut. Makanya itulah pentingnya. Kenapa kalau kita bicara tentang pendidikan anak, ya pendidik anak itu harus menyiapkan dulu siapa pendidiknya. Ya, jadi pendidik anak yang paling utama itu ya ayah dan ibunya. Oleh karena itu, calon ayah, calon ibu itu harus mencetak dirinya menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang soleh, pribadi yang solehah, yang nantinya tidak akan menyakiti anaknya, tidak akan mendolimi anaknya, tidak akan menyanyiakan anaknya. Nah, apa basic kebaikan itu? Next, klik lagi. Ya, basic kebaikan itu adalah eh, rasa takut kepada Allah SWT. Jadi, kalau kita lihat Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, di dalam Quran surat Qaf ayat ke-16 itu Allah SWT menyatakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia, bahkan aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa itu? Lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Nah, orang-orang yang bertakwa itu menyadari bahwa Allah itu sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ayat ini menggambarkan orang-orang yang takut ya kepada maqama rabbih, makom, posisi Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, bayangkan bahwa ada seorang ayah atau seorang ibu yang mereka itu takut kepada Allah SWT. Oleh karena takut kepada Allah, maka dia tidak mau berlaku zalim, tidak mau berlaku aniaya, selalu menunaikan hak, selalu memberikan yang terbaik, gitu, karena meyakini bahwa Allah selalu melihat apapun yang mereka perbuat. Sehingga akhirnya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa merugikan orang lain atau menzalimi orang lain. Demikian pula orang tua, ya, ayah ibu yang khaufa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang tua yang takut kepada Allah SWT dan mampu menjaga hawa nafsunya. Sehingga misalnya contoh nih, ketika orang tua itu marah, ya, maka dia tidak semena-mena dalam marahnya itu. Orang tua itu emosi, gitu. Dia tidak akan semena-mena dalam emosinya. Ini karena dia takut kepada Allah SWT dan tidak semena-mena kepada anaknya atau kepada orang lain karena mampu menjaga hawa nafsunya. Kemudian teman-teman sekalian, eh, kalau tadi di antara karakternya itu karakter dewasa gitu ya. Seperti apa orang dewasa itu? Next, klik lagi. Sahabat sekalian, ada beberapa ciri orang yang dewasa itu ya. Dan ini penting untuk ditumbuhkan pada calon ayah maupun pada calon ibu. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa menikah itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa? Karena hanya orang dewasalah yang dia sanggup untuk memikul berbagai konsekuensi-konsekuensi di dalam kehidupannya. Menanggung segala beban-beban yang muncul di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Boleh diklik next materinya. Jadi yang pertama, karakter orang dewasa itu ya, itu memiliki sense of self atau konsep diri yang kuat, ya, seperti misalnya bisa mengambil keputusan untuk dirinya tanpa mengandalkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ada orang-orang yang masih childish, seorang masih kanak-kanakan,
nggak bisa ngambil keputusan, bingung setiap kali ada masalah, mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri. Itu orang-orang yang seperti itu ya, kalau menjadi orang tua pasti ngaruh kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, dapat menjalin hubungan sosial dengan orang lain secara sehat dalam jangka yang panjang. Itu ciri orang dewasa. Jadi, orang dewasa itu bisa menjalin hubungan-hubungan positif gitu dengan orang lain itu dalam masa yang panjang. Jadi kalau misalnya ya, misalnya ada punya teman di mana teman itu selalu saja ganti-ganti temannya gitu. Contohnya ya, ada orang itu yang nggak pernah punya teman dalam waktu yang lama. Jadi berteman sebentar, lalu berantem bubar. Lalu ketemu teman lagi, berteman sebentar, setelah itu bubar. Ada tipe orang itu yang tidak punya kemampuan menjalin relasi yang sehat dalam waktu yang lama. Makanya dia tidak punya teman lama, ya dia nggak punya reuni, dia tidak punya teman-teman yang bisa diingat dari masa-masa eh, masa-masa terdahulunya. Karena orang ini selalu ganti-ganti teman dan tidak pernah memiliki teman yang lama. Nggak ada orang yang dekat dengan dirinya, nggak ada orang yang bisa lekat dengan dirinya gitu. Itu sesuatu yang kalau kita perhatikan ciri dari orang yang tidak dewasa. Nah, bayangkan saja ya, orang yang tidak punya kemampuan membangun relasi lama dalam bentuk relasi yang sehat itu, bayangkan kalau dia itu harus menikah. Sementara menikah itu waktunya lama gitu ya. Jadi kalau orang itu nggak pernah bisa membangun relasi yang sehat dalam waktu yang lama, maka kalau menikah nanti pasti akan menyakiti, melukai, menyiksa pasangannya. Inilah yang akan menjadi konflik-konflik panjang dalam kehidupan berumah tangga karena eh, sifat-sifat atau kondisi kepribadian yang tidak sehat. Lalu berikutnya, ciri orang dewasa itu memiliki kematangan emosional, mampu mengelola dan mengontrol emosi, sehingga kondisi moodnya itu tidak bergantung kepada aksi atau reaksi orang lain. Nah, jadi orang dewasa itu gak gampang emosian oleh karena sikap-sikap orang lain. Contoh misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kita berteman dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya gitu. Lalu kemudian kita dalam interaksi itu ya kadang-kadang ada yang bersanda gitu, lalu kemudian ada yang tersinggung ya. Lalu begitu tersinggung dia ngamuk tidak terkendali gitu ya. Dia sudah emosi gitu dan moodnya rusak gara-gara sikap atau sifat atau bahkan kadang-kadang hanya komentar di grup gitu ya. Itu bisa merusak mood seseorang atau bahkan hanya kiriman emoticon sesuatu di dalam grup itu yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya dan itu bisa merusak mood. Jadi kalau orang yang moody ya yang dia itu gampang sekali terpengaruh oleh eh, oleh aksinya orang lain, nah orang ini nggak dewasa. Sehingga nanti kalau menikah orang seperti ini itu nanti akan mudah sekali konflik dengan pasangannya. Kalau dia punya anak, orang seperti ini nanti akan mudah sekali berantem dengan anaknya sendiri karena apa yang dilakukan itu merespon dan dia selalu terpengaruh oleh aksinya orang lain. Jadi kalau anak melakukan satu aktivitas yang dia tidak sukai, marahlah dia gitu, ngamuklah dia gitu. Nah kalau seperti ini, maka akan menyebabkan dia tidak mampu untuk mendidik anak dengan baik karena kalau moodnya masih berubah-ubah atau moodnya mudah berubah-ubah dengan cepat ya, itu nantinya kalau mendidik anak tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki suasana yang stabil, tapi suasananya labil dan itu akan berpengaruh ya terhadap anaknya itu. Kemudian karakter dewasa juga bisa menyusun argumen, pendapat, pandangan, dan persepsi yang logis dan masuk akal. Ini penting baik bagi pasangan suami istri maupun eh, bagi orang tua gitu. Jadi kalau bagi pasangan suami istri itu kalau mereka misalnya berbeda pendapat ya, itu akan bisa berbeda pendapat secara logis, secara wajar gitu, tidak berbeda pendapat dengan eh, menakutkan atau misalnya berbeda pendapat dengan
apa ya, ngawur gitu ya, dan berdampak nantinya mereka berantem setiap saat gitu. Tapi kalau orang dewasa itu bisa menyusun argumen, pendapat, pandangan, dan persepsi yang logis. Jadi ketika dia jelasin maksudnya, maksud bapak begini loh, maksud ibu begini loh, itu nanti mudah dipahami anaknya. Jadi orang dewasa itu ketika mengekspresikan keinginan dan pendapatnya itu logis gitu, masuk akal gitu ya. Kemudian berikutnya, ciri orang dewasa itu bisa berpikir jangka panjang dan membuat perencanaan kehidupan. Bayangkan saja ya, kalau sudah menjadi ayah, menjadi ibu, tidak bisa punya perencanaan, tidak bisa berpikir jangka panjang, pikirannya jangka pendek terus gitu. Itu akan membuat rumah tangga itu nanti eh, menghambur-hamburkan sangat banyak resources karena tidak bisa berpikir panjang, ya pikirannya selalu pendek gitu. Keluarga itu kan harus mikir jangka panjang, misalnya anaknya nanti itu eh, sekolah di mana, kuliah di mana, kira-kira gitu ya. Jadi kalau anaknya sekarang masih kecil itu mungkin kalau orang tua yang tidak berpikir panjang, ya seakan-akan kebutuhannya itu hanya sekarang itu dia butuh misalnya susu tambahan atau makanan tambahan gitu ya. Padahal yang dibutuhkan oleh setiap anak itu nanti sangat banyak dalam kehidupannya itu karena dia akan sekolah, dia akan kuliah, dia membutuhkan sangat banyak hal yang menjadi kewajaran kehidupan dalam perjalanan kehidupannya itu gitu ya. Sehingga orang tua perlu menyusun eh, rencana-rencana ya. Kalau anaknya itu 3 misalnya ya, anak pertama nanti kuliah kemana dan seterusnya, anak kedua, anak ketiga. Itu kan perlu berpikir tentang resources yang bisa digunakan untuk membiayai kehidupan dan kuliah pendidikan anak-anak itu semuanya gitu. Nah itu diperlukan pemikiran jangka panjang dan itu adalah ciri orang dewasa. Kemudian orang dewasa itu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Jadi kalau kenapa dalam Islam itu menikah itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa karena hanya orang dewasa saja yang dia itu bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Ya, jadi suami itu bertanggung jawab bahwa dia harus menghidupi istrinya, ya, mencukupi nafkah istrinya. Itu tanggung jawab. Dia harus melindungi istrinya. Dia harus selalu menjaga istrinya. Gitu. Sebagai suami itu dia harus mentaati, sebagai istri itu dia harus mentaati suaminya. Sebagai istri itu dia harus selalu berusaha melayani yang terbaik bagi suaminya. Itu artinya adalah seseorang yang bertanggung jawab bahwa kalau memutuskan menikah, artinya berarti dia bertanggung jawab untuk memiliki eh, memiliki tanggung jawab peran ya sebagai suami atau sebagai istri itu dalam rumah tangganya nanti. Kemudian yang terakhir karakter dewasa itu ya mampu mengelola konflik atau perbedaan dengan baik. Nah, sahabat sekalian, eh, konflik itu tidak bisa dihindari. Kita itu kalau berinteraksi ya, bergaul, berteman dalam kehidupan kita sehari-hari, entah secara online atau offline, berpeluang untuk memunculkan konflik. Nah, apalagi konflik itu ketika misalnya dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan suami istri. Nah, interaksi yang rutin ya dalam kehidupan sehari-hari antara suami istri itu berpeluang memunculkan konflik dan itu nggak bisa dihindari. Tidak mungkin kita itu berpikir menciptakan keluarga tanpa konflik, menciptakan pernikahan tanpa konflik itu nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kemampuan untuk mengelola konflik. Itulah ciri orang dewasa. Nah, anak-anak yang belum dewasa nggak mampu mengelola konflik itu. Jadi Anda lihat misalnya ya, anak-anak remaja yang belum dewasa, mereka mengalami konflik, berantem dengan temannya,
menyelesaikannya dengan tawuran. Nah, itu berarti tidak bisa menyelesaikan konflik, nggak bisa menyelesaikan perbedaan secara dewasa. Dia eh, memiliki istilah istilah orang itu sumbu pendek gitu ya. Jadi setiap kali mendapatkan tantangan itu responnya selalu berkelahi gitu, selalu memusuhi gitu. Sumbu pendek, kurang pertimbangan, kurang rasionalitas gitu. Nah, realitasnya di Indonesia itu perceraian itu terjadi dari sumber yang namanya konflik dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua itu. Jadi konflik ini merusak ya, banyak sekali konflik yang merusak. Padahal kalau memiliki kemampuan untuk mengelola konflik, maka konflik itu tidak perlu merusak. Ya. Konflik itu bisa disikapi, bisa dihadapi dengan bijak, dengan uh, istilahnya itu kepala dingin gitu ya, supaya kemudian konflik tidak merusak keharmonisan keluarga, konflik tidak merusak hubungan dengan. Nah inilah diantaranya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mengawali dari hal yang paling basic ya, yaitu bagaimana eh, kalau kita ingin melakukan proses pendidikan anak dengan baik, dengan benar, maka harus dimulai dari hal yang paling mendasar, paling basic ya, sejak anak itu belum ada. Sejak dari proses untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu yang lengkap dengan berbagai macam karakter kebaikan sehingga pada saatnya mereka itu memiliki anak sudah memiliki berbagai perangkat yang dibutuhkan sehingga mampu menjalankan peran sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Dan mohon maaf kalau ada kendala-kendala, gangguan-gangguan karena sekarang saya sedang dalam perjalanan ya, tidak sedang di studio. Jadinya kalau ada gangguan noise suara atau gangguan sinyal, saya mohon dimaafkan. Saya balikan kepada Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cahyadita Karyawan yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita masih ada kesempatan untuk berinteraksi, bertanya jawab tentang materi di sore hari ini, yakni tentang mendidik anak dimulai dari mana. Bapak Ibu kami persilahkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung atau juga bisa via kolom chat. Insya Allah kami bacakan satu persatu. Kita menunggu sebentar. Dari Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau bisa via kolom chat, Bapak Ibu. Baik, Pak Cah, mungkin dari saya terlebih dahulu, Pak Cah. Ini kaitannya dengan yang tadi disampaikan, yakni tentang mungkin memilih ayah atau calon ibu begitu, Pak Cah. Nah itu seumpamanya karakternya tidak sama begitu, Pak Cah. Ada beda karakter yang kemudian uh, kurang pas kayak itu ya yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi itu yang bagaimana Pak Cah? Kalau seumpamanya beda karakter begitu. Mungkin Oke. itu. Teman-teman sekalian, jadi di dalam kehidupan kita itu tentu eh, cara pandang kita itu harus sangat luas. Misalnya gini, eh, dalam proses pernikahan itu tidak ada satu kunci yang bisa diberlakukan secara umum ya. Misalnya dalam hal karakter itu misalnya apakah menikah dengan orang yang
karakternya sama, itu akan lebih harmonis dibandingkan dengan menikah dengan orang yang karakternya berbeda. Nah, misalnya gitu ya. Jadi, kita tidak bisa mengasumsikan kalau karakternya itu sama atau mirip antara calon suami dan calon istri itu, maka itu nanti akan lebih harmonis, misalnya gitu. Apakah kalau karakter kita itu berbeda, itu nanti akan lebih banyak konflik dibandingkan dengan apabila karakter kita sama. Kita nggak bisa punya asumsi dasar seperti itu. Jadi, kesediaan kedua belah pihak dari calon suami dan calon istri untuk menerima hal-hal yang berbeda, ya, bahwa karakter kita berbeda, sifat-sifat kita berbeda, itu harus dimiliki dari awal sejak sebelum menikah, sehingga tidak menimbulkan kekagetan atau tidak menimbulkan kekecewaan yang berlebihan gitu ya. Oh, ternyata karakter kamu kayak begitu ya. Ternyata karakter kamu tidak seperti yang aku harapkan ya, misalnya gitu ya. Nah, itu tidak sampai menimbulkan hal yang kecewa secara berlebihan. Eh, Sepanjang karakter-karakter itu hanyalah merupakan karakter-karakter kemanusiaan ya, bukan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran ya. Kalau sifatnya itu sudah melanggar syariat, maka tentu itu tidak bisa lagi ditolerir. Atau ketika karakter itu secara permanen melakukan atau mengakibatkan penderitaan gitu, kepada pasangannya, maka juga tidak bisa ditolerir. Contohnya apa? Kalau yang pelanggaran syariat ya, ada orang yang memang karakternya itu memudah-mudahkan sesuatu sehingga akhirnya dia gampang untuk misalnya meninggalkan sholat, gampang untuk meninggalkan puasa, misalnya gitu ya, gampang untuk melakukan maksiat gitu. Jadi orang yang tidak punya pendirian, karakter yang lemah sehingga dia tidak bisa istiqomah dalam kebaikan. Nah, kalau levelnya itu sampai menghadirkan banyak penyimpangan syariat, apalagi rutin ya, maka tentu ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sebagaimana pula kalau karakter itu ternyata bisa menimbulkan tekanan yang bisa eh, yang memberikan tekanan yang tidak mengenakkan bagi pasangannya dalam waktu yang lama karena tidak ada perubahan. Misalnya contoh seseorang yang lisannya itu nggak bisa menahan diri ya, ngomongnya jelek-jelek, kasar-kasar, suka maaf, misalnya memaki misuk ya bahasa Jawanya. Kami ketemu di ruang konseling, seorang istri yang mengeluhkan suaminya tukang misuk, ya, tukang mencaci. Jadi caci maki dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat yang sangat kasar, tidak berperi kemanusiaan, seakan-akan seperti itu ya. Ini hal yang tidak tidak bisa untuk ditolerir karena kalau misalnya sang istri itu sosok yang dia apalagi memiliki kondisi yang spesial. Contohnya seorang perempuan mengalami trauma masa lalu. Bapaknya galak, bapaknya keras, sering memaki-maki gitu. Nah, dia ketakutan dengan maki-makian karena trauma masa lalu itu. Setiap kali mendengar ada orang membentak, dia langsung ketakutan, menggigil ketakutan karena selalu teringat dengan kekasaran bapaknya. Nah, kalau seperti itu, seorang perempuan dengan kondisi khusus ya, bahwa dia mengalami peristiwa-peristiwa traumatik di masa lalunya, bertemu dengan seorang suami yang temperamental, yang tukang misuh tadi itu, maka ini kalau dibiarkan terus-menerus gitu, akan berdampak negatif. Jadi eh, si perempuan ini akan
mengalami stres yang berlebihan, yang apabila tekanan-tekanan itu terjadi terus-menerus, rutin setiap hari, nah itulah yang sering dikatakan oleh para ahli bahwa stres di rumah tangga jauh lebih berbahaya daripada stres di tempat kerja. Karena stres di rumah tangga itu sifatnya terus-menerus, tidak bisa eh, istilahnya nggak bisa cuti gitu. Tapi kalau di tempat kerja itu bisa cuti. Contohnya kalau seseorang merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, dia bisa mengajukan cuti. Kalau di rumah tangga kan nggak ada cutinya gitu. Jadi kan seseorang yang stres di rumah tangga itu akhirnya memiliki lebih banyak bahaya dibandingkan dengan apabila stres itu terjadi di tempat kerja. Gitu. Nah, oleh karenanya, apabila karakter itu sampai levelnya itu memberikan tekanan yang permanen, rutin ya kepada pasangan, itu juga sesuatu yang sudah tidak bisa ditolerir. Artinya apa? Kalau begitu ya harus ada perubahan yang nyata, suaminya berubah secara signifikan gitu misalnya ya. Tidak lagi eh, tidak lagi misuh, tidak lagi membentak, tidak lagi mencaci maki istri gitu. Nah itu harus ada perubahan-perubahan yang nyata. Sebab kalau tidak ada perubahannya, istrinya itu akan mengalami tekanan yang terus-menerus dan itu sangat membahayakan kesehatan mental. Nah, di antara batasannya seperti itu. Sepanjang bukan pelanggaran syar'i dan sepanjang tidak menimbulkan tekanan yang membebani pasangannya, maka hendaknya perbedaan-perbedaan karakter itu dan disikapi dengan penuh toleransi dan kebijaksanaan. Begitu, Pak Sofi? Ya. Baik Pak Cah, terima kasih banyak. Pak Cah, ini masih ada beberapa pertanyaan dan alhamdulillah beberapa dari peserta pada ngobrol parenting Islami sore hari ini saya bacakan Pak Cah. Uh, ini dari Ibu Happy. Assalamualaikum Pak Cah. Mohon pencerahannya. Jika anak sudah berusia dewasa dan sebagai orang tua kami ingin ada karakter yang bisa diperbaiki. Bagaimana cara terbaik untuk membentuknya atau merubah kebiasaan yang kurang baik karena anak usianya sudah dewasa. Dan di satu sisi ada pendapat yang mengatakan untuk bersyukur dan melihat sisi kebaikan anak yang banyak dibanding hanya melihat kekurangannya. Demikian Pak Cah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Baik, jadi saya kira dua pendapat tadi, ya, kondisi pertama dan pendapat yang kedua itu tidak perlu dibenturkan karena itu bisa dijelaskan. Pertama begini, bahwa orang tua itu harus melihat lebih banyak kebaikan itu benar ya, karena itu sikap positif. Artinya gini, ini berlaku untuk hubungan dengan siapapun, misalnya hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak gitu ya. Hendaknya kita tuh lebih banyak melihat sisi positif supaya apa? Supaya kita tuh nyaman di dalam berinteraksi dengan orang-orang tadi itu. Misalnya contohnya hubungan dengan anak. Kalau orang tua itu hanya ngelihat sisi-sisi kekurangannya, anak itu merasa tidak diapresiasi bahwa bagaimanapun dia pasti punya kebaikan ya. Anak ini pasti punya kelebihan, pasti punya kebaikan, pasti punya keutamaan atau sisi-sisi positif itu pasti punya. Jadi betul bahwa itu yang harus lebih difokuskan supaya bisa berinteraksi dengan anak secara nyaman. Tapi bahwa ketika ada kondisi anak yang tidak pada tempatnya, lalu kita ingin melakukan perbaikan, yaitu harus dilakukan. Jadi kedua-duanya itu tidak bertentangan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Usaha orang tua, gimana caranya agar anak yang sudah dewasa itu ya, tetapi memiliki kondisi yang kurang baik, itu orang tuanya bisa mengajaknya diskusi, dialog gitu. Mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu ya? Apa alasanmu itu bisa didialogkan kalau menemukan kondisi-kondisi yang kurang patut pada anaknya. Sehingga dengan demikian maka proses perbaikan itu tetap bisa dilakukan meskipun tentu saja kalau anaknya sudah dewasa itu eh, tidak lagi seperti ketika anak masih kecil atau sampai dengan remaja bersama orang tuanya ya. Kalau anak dewasa itu dia sudah mulai bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri gitu. Ya, jadi
ini yang perlu diletakkan secara tepat. Kalau anak sudah dewasa itu, ya bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak bercerita, bisa kita ajak terbuka gitu ya, sehingga kemudian saling memberikan wawasan, saling memberikan pandangan gitu. Sehingga perubahan-perubahan itu tetap terjadi pada diri si anak. Kalau anak masih kecil, anak sampai remaja gitu ya, yang belum sepenuhnya dewasa, itu kan orang tuanya masih leluasa untuk menginstruksi. Kamu harus begini, kamu jangan begitu gitu. Itu kan kalau dia masih kecil sampai dengan dia remaja. Begitu dia sudah mulai dewasa, maka tentu sudah tidak efektif kalau kita menginstruksi. Yang terjadi adalah kita melakukan dialog-dialog gitu ya. Jadi lakukan dialog, pendekatan dari hati ke hati, dan jangan pernah melupakan kekuatan doa ya. Doakan anak Anda, doakan terus-menerus, jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah lelah mencintai anak Anda meskipun kondisinya belum sesuai dengan harapan Anda. Di saat yang sama, tetaplah melihat sisi kebaikan anak itu lebih banyak supaya Anda bersyukur dan supaya Anda tetap berinteraksi dengan nyaman dengan anak-anak tersebut. Begitu, Mas Lutfi. Maka kalau ada yang lain. Halo, Mas Lutfi. Ya. Ya, maaf Pak Cah, mute. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya Pak Cah. Ini dari Ibu Haryati di Purwokerto Pak Cah. Mohon izin Ustadz, apa kunci dari keberhasilan kualitas kesolehan Nabi Ismail? Padahal sejak kecil ditinggal sendirian hanya bersama ibundanya Siti Hajar. Dan ketika kemudian bertemu ayahandanya Nabi Ibrahim, kepribadian Nabi Ismail sudah terbentuk, yakni pribadi yang ikhlas dalam berkorban. Nah ini mohon izin, apa kunci dari keberhasilan dari kualitas kesolehan Nabi Ismail ini? Demikian Pak Cah, Baik, terima kasih. teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sering saya katakan bahwa ada dua nabi yang Allah hadirkan kepada kita untuk menjadi uswatun hasanah ya, untuk menjadi contoh teladan dalam kebaikan yang paripurna. Nabi-nabi yang lainnya Allah sebut sebagai aibroh ya. Kalau kita belajar kepada semua nabi itu bentuknya adalah ibroh, pelajaran-pelajaran. Tapi kepada dua nabi ini Allah jadikan beliau berdua sebagai uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Kedua nabi ini punya karakter yang berbeda. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau istilah orang sekarang lebih mewakili sosok ayah yang bertipe LDR, long distance relationship, atau LDM, long distance marriage. Jadi ayah yang jarang ketemu anaknya karena sibuknya beliau menunaikan amanah Allah. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan darat maupun laut ya yang canggih, sehingga akhirnya beliau kemana-mana harus berjalan dengan unta, dengan kuda, sehingga tidak bisa cepat, akhirnya harus lama ya di dalam eh, perjalanannya itu. Nah, Nabi Muhammad itu lebih mewakili corak keluarga kita pada umumnya, ya keluarga-keluarga yang tidak LDR, keluarga yang menyatu, berkumpul dengan semua anggota keluarga ini. Nah, ternyata dua-duanya disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Baik Nabi Ibrahim yang super LDR maupun Nabi Muhammad SAW yang berkumpul dengan keluarganya. Itu dua-duanya adalah uswah hasanah. Nah, teman-teman sekalian, apa kuncinya? Ya, ada kunci yang sifatnya ketuhanan, karena Allah yang memilih Nabi Ibrahim dan memilih Nabi Ismail. Ini berarti ada kunci khusus ketuhanan. Ada kunci umum kemanusiaan. Jadi kalau kunci ketuhanan ini karena beliau berdua Allah telah memilih untuk menjadi nabi. Sehingga tentu saja Allah sudah berikan bekal-bekal yang memadai bagi mereka berdua itu untuk memiliki kebaikan-kebaikan yang paripurna.
Tetapi kalau dari segi perspektif kemanusiaan, maka ada usaha-usaha kemanusiaan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah mengoptimalkan kehadiran. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ada banyak dimensi kehadiran orang tua kepada anak. Nah, saya sering gambarkan 10 dimensi kehadiran, di mana fisik, ya, kehadiran secara fisik gitu, itu hanya satu dimensi, satu bagian saja ya, dari eh, dari 10 dimensi kehadiran orang tua terhadap anak. Makanya masih ada dimensi-dimensi yang lainnya. Misalnya dimensi spiritualitas. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat spiritual, ya. Kehidupannya sangat-sangat spiritual, sehingga akhirnya beliau, Nabi Ibrahim itu, sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, saking spiritual yang sangat bagus ya kepada Allah SWT itu. Nah, ini tentu sangat istimewa ya. Jadi bagaimana pendekatan diri kepada Allah yang menyebabkan Allah itu memberikan pertolongan untuk membuat Nabi Ibrahim itu dekat dengan anaknya dan bisa mendidik anaknya. Nah, itu eh, hadir secara spiritual. Orang-orang di zaman sekarang, kalaupun kita nggak bisa sekualitas Nabi Ibrahim, dan pasti nggak bisa ya, karena beliau Nabi dan kita bukan Nabi gitu. Itu pasti nggak bisa. Tapi kita bisa mencontoh aspek-aspek spiritualitas yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kita mencontoh kepada perilaku ulama salafun as-soleh dalam spiritualitas. Mereka mengatakan seperti ini. Aku memperbanyak sholatku demi kebaikan anakku. Nah, itu diantara kata-kata ulama salafun as-soleh. Misalnya Said bin Musayyab. Beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku memperbanyak sholat karenamu, karena aku ingin Allah menjaga kebaikanmu. Jadi ini contoh nilai spiritualitas dan kebaikan spiritual ya, bahwa seorang ayah itu memiliki kehidupan spiritual yang baik, sampai akhirnya kemudian dia eh, bisa bisa tersambung terus-menerus dengan Allah SWT, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah SWT, sampai akhirnya kemudian dia berharap bahwa dengan kedekatan itu Allah akan menolong dirinya. Aku berharap dengan sholatku ini Allah akan memperbaiki kamu. Kira-kira gitu ya. Kemudian selain kehadiran secara spiritual, ada kehadiran secara solihan. Apa bedanya? Kalau yang kebaikan secara kehadiran secara spiritual ini, misalnya orang tua yang memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir untuk anak-anaknya, untuk kebaikan anaknya. Kalau yang kedua ini, orang tua yang mensolehkan dirinya menjadi pribadi yang baik ya. Jadi pribadi yang baik itu akan bisa memberikan kontribusi kebaikan pula kepada anaknya. Orang tua yang terus-menerus memperbaiki diri, orang tua yang terus-menerus berusaha untuk menjadikan dirinya itu pribadi yang baik gitu ya. Itu nantinya akan berpengaruh kepada anaknya. Ini inspirasi dari Quran surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyatakan wa amal jidaru fakana lil ulamani yatimani fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kanu abuhuma sholihan. Nah, inspirasi dari ayat ini. Ketika Nabi Musa dan Khidir berjalan-jalan di sebuah kampung, lalu Nabi Khidir itu berharap bahwa penduduk kampung itu akan memuliakan mereka gitu. Tapi ternyata penduduk kampung tidak ada yang memuliakan mereka sebagai tamu. Terus sampailah ketemu dengan dinding yang meroboh, lalu ditegakkan oleh Nabi Musa dan ditegakkan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Musa mengomentari, kalau kamu mau, kamu dapat upah dari itu karena kamu telah bekerja untuk orang lain gitu. Dan kemudian Nabi Khidir menjawab,
dinding ini kenapa aku tegakkan itu adalah milik dua pemuda yatim yang ada di kota ini. Dan di bawah dinding itu ada kanzun, ada perniagaan harta. Bahkan tahu kanzun lahuma, ada harta perniagaan untuk mereka berdua. Bahkan abuhuma solihah, dan adalah orang tua mereka, bapak mereka itu adalah bapak yang soleh. Nah inilah yang disebut dengan kehadiran kesolihan. Nabi Ibrahim itu bapak yang soleh, ya makanya hadir secara kesolihan. Muncullah pada diri Ibrahim, anak yang soleh. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalaupun kita tidak bisa uh, terus-menerus berada di dekat anak kita ya, karena berbagai pertimbangan, berbagai kondisi, ada yang tugas keluar negeri, bapaknya atau ibunya, ada yang tugas keluar pulau gitu ya, atau karena hal-hal yang natural seperti misalnya anaknya di pesantren, kemudian anaknya kuliah di kota yang berbeda gitu kan, dampaknya tidak ketemu gitu ya. Ayah dan ibu itu nggak terus-terus ketemu anaknya itu. Tapi tidak bertemunya itu hanya satu aspek, yaitu aspek fisik. Sementara masih ada sangat banyak aspek kehadiran yang lainnya yang bisa ditunaikan oleh orang tua. Inilah yang saya kira bisa memberi jawaban mengapa Nabi Ibrahim yang jarang ketemu anaknya itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik, karena hadirnya Nabi Ibrahim tidak semata-mata hadir secara fisik. Meskipun dia jarang hadir secara fisik, tetapi beliau hadir secara spiritual, hadir secara kesolihan, hadir secara pemikiran, hadir secara perasaan, hadir dalam doa-doa, dan seterusnya. Begitu? Cukup ya, Mas Lutfi? Ya, baik Pak Cah, ini sudah 3 pertanyaan. Barangkali mungkin ada kalimat penutup Pak Cah tentang tema hari ini. Baik, ya. Teman-teman sekalian, kenapa membicarakan ke belakang ngomongin hal yang sangat basic ya? Karena kita harus punya landasannya. Maksudnya, kalau kita ngomongin soal pendidikan anak itu, jangan hanya kita ngomongin hal-hal teknik atau metode, how to, bagaimana cara mendidik anak. Tapi harus memahami bahwa untuk mendidik anak itu yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah siapa pendidiknya. Dan pendidik anak yang terbaik adalah ayah dan ibunya. Nah, itulah sebabnya teman-teman yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, saya punya sekolah ibu di rumah ya. Bagi yang mau belajar bagaimana menjadi ibu, baik Anda yang sudah menikah maupun belum menikah. Yang belum menikah berarti persiapan untuk menjadi ibu. Yang sudah menikah berarti Anda sedang belajar bersama-sama untuk menjadi ibu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Sekolah ibu ini dilaksanakan secara offline di rumah saya. Jadi teman-teman yang pengen silaturahmi ke rumah saya, pengen ngobrol dengan saya secara langsung ya, dengan Bu Ida dan tim, silakan hadir dan ikuti sekolah offline. Ya, silakan mendaftar. Nanti bagi yang pengen mendaftar boleh nanti titip daftarnya ke Mas Lutfi, biar Mas Lutfi nanti yang menyampaikan ke saya. Begitu ya teman-teman, sampai ketemu dalam acara ngopi berikutnya. Saya cukupkan, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cahyadi Takaryawan. Alhamdulillah telah membersamai dalam ngobrol parenting Islami pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, sebagai penutup kami sampaikan beberapa informasi. Pertama, insya Allah ngobrol parenting Islami selanjutnya terjadwal pada Sabtu 28 September 2024. Kemudian kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu, sekiranya ingin update informasi tentang beberapa kegiatan bersama Pak Cah atau tadi pengen mendaftar sekolah calon ibu, insya Allah nanti bisa menghubungi admin dari Lazisku, atau mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu bisa juga bergabung ke dalam grup yang telah disediakan oleh Lazis Quran untuk memudahkan informasi. Baik Bapak dan Ibu, ini kita di penghujung acara. Mari untuk menambah keberkahan acara ini kita tutup bersama perjumpaan kita di sore hari ini.
dengan membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa dalam Ngobrol Parenting Islami pada Sabtu 28 September 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.